Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Arung Rewa Pusaka. Pada kali ini kita akan membahas tentang kaitan ilmu pikiran atau kekuatan pikiran dengan benda bertuah. Nah, artinya dalam pembahasan ini ada dua sesuatu, yaitu pikiran dan benda yang dianggap memiliki tuah, yang dianggap memiliki energi. Nah, jadi apa hubungan dan kaitan dari kedua tersebut, antara pikiran dengan benda bertuah, Nah, sebelum kita membahas tentang benda, kita akan membahas dulu tentang pikiran, atau the power of mind. Nah, pada dasarnya manusia diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta, itu berupa pikiran. Jadi pikiran adalah anugerah yang paling luar biasa atau sangat luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kepada umat manusia. Nah, pada dasarnya pikiran itu, itu terbagi dua, logik dan non logik, alam kesadaran dan alam bawah sadar. Kemudian dalam ilmu pikiran, the power of mind, atau dalam ilmu hipnosis, itu pikiran ternyata terbagi, ada beberapa, ada beberapa gelombang pikiran, ada theta, beta, alpha, nanti kita kaitkan semua, Nah, kemudian kunci dari keilmuan adalah pikiran. Nah, kenapa saya katakan pikiran? Adapun benda bertuah, doa dan mantra itu adalah salah satu sugesti, adalah salah satu sugesti atau alat keyakinan untuk memperkuat alam bawah sadar kita, Karena kenapa? Keajaiban akan muncul ketika logika dinonaktifkan, Keajaiban itu merupakan kegaiban, Bagaimana cara menghubungkan, bagaimana cara menghubungkan keajaiban dan kegaiban ini dengan menggunakan pikiran, Nah, saya ingin bertanya sebenarnya, pikiran itu sebenarnya adalah gaib, Pikiran itu gaib. Nah, tapi bisa dirasakan, tapi bisa dirasakan. Coba kita bayangkan. Pertanyaan saya, ketika kita bertanya atau menanyakan kepada orang, kira-kira letak pikiran itu di mana? Yang pertama, kira-kira letak pikiran itu di mana? Ada yang mengatakan, Pak, di sini, pikiran itu di sini. Nah, oke. Ketika saya membelah kepala, crack, saya tidak menemukan yang namanya pikiran. Yang saya temukan adalah otak. Terus pikiran itu di mana? Nah, pikiran itu gaib. Pikiran itu gaib. Nah, sama halnya dalam tubuh kita ini, Ini tubuh fisik ini, Sedangkan yang berada di dalam tubuh ini, itulah yang dikatakan ruh. Ruh juga gaib, Jadi pikiran dan ruh adalah gaib. Dan semua akan terhubung. Karena kenapa? Tuhan, alam, dan manusia itu memiliki keterkaitan, Dan untuk mengaitkan semua itu menggunakan kekuatan pikiran. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa saya katakan demikian? Karena pikiran yang dapat menembus dimensi-dimensi tersebut, Karena pikiran dan ruh itu berkaitan, Ruh dan pikiran itu berkaitan. Nah, kalau kita mau bahas lebih detail, sebentar saya insya Allah jelaskan lebih detail, Adapun kalau tidak lengkap, mungkin karena videonya terlalu panjang, nanti bisa silaturahmi jalan-jalan ke rumah,
kita akan bahas, karena kalau yang persoalan kegaiban atau keajaiban ingin dibahas itu panjang sekali lah, ya, panjang sekali. Jadi saya hanya jelaskan di sini yang inti-intinya saja, ya, inti-intinya saja. Nah, pikiran, ya, dalam hadis qudsi dikatakan, ya, aku sesuai dengan prasangka hambaku, ya, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Artinya apa? Ketika kita memikirkan hal yang positif, maka positif pula yang akan muncul, ya. Nah, karena kenapa? Segala sesuatu itu terjadi akibat pikiran, ya, akibat pikiran. Nah, coba kita bayangkan, ya, sebelum saya jelaskan lebih detail lagi tentang pikiran. Dulu sebelum adanya HP, ya, sebelum adanya HP, ya, orang terdahulu itu ada yang bisa, ya. Jadi saya tidak katakan semuanya. Ada beberapa orang terdahulu itu dia bisa berkomunikasi dengan satu orang dengan orang yang lain, padahal jaraknya jauh, ya, jaraknya jauh. Nah, padahal dulu belum ada handphone, ya. Pada dasarnya ketika kita ini handphone ini sebenarnya hal yang luar biasa juga sebenarnya. Karena kenapa? Ketika kita pikirkan secara logik, ya, ketika kita pikirkan secara logik, loh, kok bisa ya kita bicara dengan orang yang di sana dengan padahal kita ada di sini. Padahal ini hanya terdiri dari perangkat-perangkat macam plastik lah, sumpah dalam adalah beberapa alat-alatnya di dalam, ya. Nah, kalau kita lihat itu kan benda mati, tapi toh kenapa bisa terhubung? Karena manusia selalu berpikir, ya, manusia selalu berpikir bagaimana caranya, ya, kita bisa berkomunikasi, ya, dengan orang yang jauh. Nah, karena selalu berpikir, ya. Nah, akhirnya selalu mengadakan percobaan, eksperimen, akhirnya ditemukanlah handphone. Nah, pada dasarnya, ya, pada dasarnya ada orang, ya, ada orang untuk memunculkan keajaiban, ya, untuk memunculkan keajaiban. Ada orang walaupun tanpa media dia bisa memunculkan keajaiban tersebut atau hal-hal yang di luar logika, ya. Tapi ada juga orang, ya, ada juga orang nanti dia menggunakan media baru bisa memunculkan keajaiban itu, ya. Jadi ada dua tipe, ya, ada dua tipe, ada dua orang yang menggunakan kekuatan pikiran, ya, dengan dua cara. Satu dia menggunakan langsung dengan alam bawah sadarnya, satu dia berpikir bagaimana caranya, ya, ini logika. Tapi sebenarnya dia tidak terlepas dari alam bawah sadar juga, karena sebenarnya alam semesta ini ada kabel-kabel terhubung sebenarnya, ya, ada kaitannya. Kalau bahasa anunya, ya, kalau bahasa anunya, itu ada kaitan alam semesta ini dengan manusia. Nah, tapi cara untuk menghubungkannya itu butuh pembelajaran, ya, butuh pembelajaran dan butuh proses. Tidak segampang bilang gini segala macam, ya. Nah, karena kenapa? Keajaiban itu akan muncul ketika logika dinonaktifkan. Nah, karena kenapa? Keajaiban itu di luar daripada logika, di luar daripada nalar dan tidak masuk akal. Nah, makanya doa akan terkabul ketika berada di alam bawah sadar atau titik nol. Gelombang pikiran kita berada pada alfa, ya, nol. Nah, kenapa alam bawah sadar atau berada di titik alfa, ya, itu menandakan nol. Kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak ada apa-apanya. Artinya apa? Itu menunjukkan hamba sebenarnya kepada Tuhan, ya, bahwasanya kita tidak memiliki apa-apa. Kita ini tidak berdaya. Yang kuasa itu hanya Allah atau Tuhan pencipta alam semesta, ya. Ya. Teman-teman, ya, sebelum saya membahas lebih lanjut lagi tentang pikiran, saya akan memberikan beberapa contoh, ya, supaya teman-teman lebih paham lagi, ya, maksud saya tentang the power of mind tersebut.
Nah, orang tua terdahulu, saya ingat sekali ketika saya mondok di pondok pesantren, ya. Saya mondok di pondok pesantren itu di DDI Takalasi Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Jadi mungkin ada yang mempertanyakan, ya, memangnya mondok di mana dulu, ya. Jadi saya mondok dulu itu di pondok pesantren DDI Takalasi Kabupaten Baru, ya. Pengalaman saya waktu saya mondok di sana, ya, saya teringat sekali saya ingin sholat tahajud waktu itu di pondok, tapi susah bangun, ya, susah bangun. Nah, saya bertanya kepada salah satu saudara guru tak, ya, kebetulan guru tak waktu itu almarhum masih hidup, ya, guru tak Pasim Mustafa. Dia memiliki saudara, beliau memiliki saudara itu yang bernama Puan Naga, ya. Kebetulan kami dulu, ya, bertanya kepada beliau, Puang, bagaimana caranya supaya bisa bangun tengah malam untuk sholat tahajud? Nah, kita ini susah untuk bangun. Nah, Puan Naga mengatakan, gampang ji itu nak, baca saja surah Al-Ikhlas 3 kali, kemudian, ya, tepuk-tepuk itu bantal, ya, tepuk-tepuk itu bantal sebanyak 3 kali, kemudian niatkan atau perintah itu bantal, ya, bangunkan saya ketika jam 2:30 atau jam 2. Nah, insya Allah nanti bangun pas apa yang kita sebutkan, ya. Nah, teman-teman nanti bisa coba, ya, coba nanti di sana. Jadi sebentar saya jelaskan. Terus tadi bilangnya kekuatan pikiran. Nah, ini kan ada doa. Nah, oke, sebentar saya jelaskan, ya. Saya selesaikan dulu. Jadi ketika waktu itu saya baca sebelum tidur, ya, baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu Allahu samad, lam yalid, dan seterusnya 3 kali saya baca. Kemudian saya tepuk-tepuk 3 kali, 1, 2, 3. Nah, kemudian saya bahasanya mensugesti sebenarnya, ya. Jadi bukan cuma manusia yang bisa disugesti, tapi alam pun bisa disugesti sebenarnya. Nah, nanti kita jelaskan lebih detail lagi. Jadi saya pukul itu bantal, tempat-tempat itu bantal. Kalau bahasa di sini itu tempat-tempat, ya. Dikali, kemudian saya perintahkan bangunkan saya jam 2 subuh. Ya, bangunkan saya jam 2 subuh. Saya uji coba waktu itu. Saya juga penasaran, ya tuh. Nah, ketika saya lakukan, tiba-tiba pas saya bangunnya itu jam 2 subuh. Jadi subuh-subuh saya bangun, pergi di musola pesantren, ya. Saya berwudu di situ, terus saya lihat jam di masjid, betul jam 2 saya bangun. Luar biasa ini, ya. Nah, itu sebenarnya jadi doa itu apa yang kita bacakan, ya. Mau doa, mau apa, ya, mantra segala macam. Itu juga salah satu alat sugesti sebenarnya kalau dalam ilmu hipnosis atau alat keyakinan, ya. Jadi sebenarnya gini, di dalam keilmuan itu benda yang sama, ya, objek yang sama, ya, tapi bahasanya yang berbeda. Tapi kalau bahasanya dia tonji, itu tonji sebenarnya. Jadi benda yang sama, objek yang sama, tapi nama yang berbeda, ya, nama yang berbeda. Nah, kalau dalam ilmu hipnosis, ya, atau the power of mind, itu dikatakan sugesti sebenarnya, sugesti. Makanya dikatakan itu inti dari keilmuan itu adalah pikiran, ya. Jadi kita sugesti itu benda secara tidak langsung. Ketika kita sugesti itu benda, kita pun ikut tersugesti secara tidak langsung. Nah, itulah kaitan antara doa dan pikiran. Nah, antara doa dan pikiran. Nah, sama halnya, ya. Jadi ini kita membahas dulu tentang pikiran baru benda bertua sebentar. Tapi sedikit-sedikit ada juga kaitannya. Nah, sama halnya juga begini. Ada beberapa orang tua terdahulu, kalau kita membahas tentang ilmu pengasihan, ya, atau biasa kalau bahasa Indonesianya ilmu pelet lah, ya, atau ilmu pengasihan, bagaimana orang bisa melihat kita lebih terpesona lah kalau bahasa anunya, ya, pengasihan. Orang terdahulu itu banyak menggunakan ayat-ayat Al-Quran, ya,
sebagai doa sebenarnya. Ada yang membaca dalam surah dalam Al-Quran kayak wa qala Yusuf li abihi ya abati ini dan seterusnya. Ada juga yang membaca di surat Thaha itu alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala ini. Nah, kalau doa-doa di Bugis itu ada juga biasa cenin rara, cenin mata, cenin hati dan seterusnya. Kalau di Makassar ada juga banyak macamnya kalau doa-doa. Ya, ada juga di Makassar dulu, doa Makassar itu dakucini kimataloa dan seterusnya, banyak sekali lah, ya. Kalau tentang doa-doa pengasihan, ya. Kalau biasa orang anak muda sebut doa cewek, padahal sebenarnya itu pengasihan. Nah, sebenarnya doa-doa dan mantra tersebut, ya, itu sebenarnya juga berkaitan dengan pikiran sebenarnya. Andai kata, ya, seandainya mantra tersebut adalah yang menjadikannya suatu ilmu, maka setiap orang membaca mantra tersebut pasti jadi. Tapi kenapa ada yang jadi, ada yang tidak? Ya, jadi ketika ada yang membaca doa tersebut atau membaca mantra tersebut, ada yang jadi, ada juga tidak. Karena gelombang pikiran manusia itu berbeda-beda. Ya, jadi gelombang pikiran manusia itu berbeda-beda. Ada yang ketika membaca mantra atau doa tersebut, langsung jadi. Ya, ada juga tidak jadi. Tapi ingat, ilmu itu ibaratnya pisau, ya. Ilmu itu ibarat pisau. Ini pesannya Guru Tak Pase ketika saya masih di pesantren waktu itu. Beliau mengatakan ilmu itu ibaratnya pisau. Semakin sering Anda amalkan, semakin tajam. Artinya apa? Kalaupun ini hari ilmu ini belum jadi, ketika Anda selalu mengamalkan, itu pasti jadi. Itu saja intinya. Karena kenapa? Ketika Anda selalu mengamalkan, maka alam bawah sadar Anda pun akan aktif. Dan ingat, ketika kita selalu mengamalkan secara tidak langsung di dalam hati kita ada niat untuk meminta perlindungan kepada Allah. Ya. Kalau untuk keselamatan, kalau untuk pengasihannya ada niat kita untuk bagaimana kita bisa disenangi sama orang. Gitu. Nah, ingat, ya, ud'uni astajib lakum. Di dalam Al-Quran dikatakan, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Ya. Tapi doa, ketika kita berdoa, kita harus memposisikan diri kita dan pikiran kita itu berada pada titik nol atau alfa. Ya. Nah, alam bawah sadar itu berada pada gelombang alfa atau titik nol. Karena ketika kita naik, berarti kita berada pada angka 1 atau 2, 3. Ya. Nah, ketika kita berada angka 1, angka 2, 3, berarti kita menganggap diri kita ada kehebatan daripada Tuhan. Tapi ketika kita berada pada titik nol, alfa, ya, maka berarti kita menandakan hamba. Disitulah Allah akan mengabulkan doa kita. Ya. Nah, jadi makanya ada orang, saya terkadang juga heran, ya, biasa pamer-pamer ilmu lah dan segala macam. Padahal ilmu itu tidak bisa dipertontonkan seperti itu. Ya, nantilah kejadian baru kita lihat. Banyak di luar sana yang seperti itu, kayak apa namanya? Banyak di berita, ya, banyak di TV-TV, banyak di YouTube juga. Ada orang yang kebal, ya, kebal tembak ketika dia noleh itu ditembak-tembak, tidak mampan, ya, tidak mampan. Tapi ingat, tidak ada orang yang kebal 24 jam. Ya. Nah, tidak ada orang kebal dalam 24 jam. Jadi kalau kita mau mencari keilmuan, carilah ilmu keselamatan. Ya. Carilah ilmu keselamatan, jangan cari ilmu kekebalan. Ya. Karena kalau kebal belum tentu selamat. Ya. Kebal itu belum tentu selamat. Tapi kalau selamat, insya Allah akan kebal. Adapun kita akan selamat, kita tidak akan dipertemukan dengan hal-hal yang membuat kita celaka. Nah, itu sebenarnya. Jadi kalau kita bercerita tentang keilmuan, apa bedanya al-hikmah dengan dukun-dukun yang sebenarnya, ya, itu hampir mirip tapi beda. Ya, hampir mirip tapi beda. Nah, sebelum saya lebih jauh menjelaskan tentang itu, saya anukan dulu tentang pikiran, ya, selesaikan dulu.
Nah, banyak kejadian-kejadian di luar sana, ya. Saya biasa juga mengatakan the power of kepepet lah. Contoh, waktu di pondok pesantren terjadi kebakaran, ya, di Takalasi. Ada salah satu santri tiba-tiba bisa mengangkat lemari yang lebih besar daripada dirinya sendiri, ya, waktu kebakaran itu. Nah, tiba-tiba dia mengangkat sendiri. Nah, pas selesai kejadian kebakaran, ya, diangkat lemarinya tidak bisa, nanti beberapa orang baru bisa angkat. Itu karena dia dalam kondisi kaget. Nah, ketika dia kaget berada dalam posisi alfa, yang ada di dalam bawah sadarnya dia tidak memikirkan bahwasanya benda ini berat, tidak. Yang dia pikirkan bagaimana dia mengangkat benda ini, itu saja. Akhirnya benda ini terangkat tanpa dia sadari. Jadi kekuatan alam bawah sadarnya bangkit. Nah, akhirnya dia bisa angkat lemari tersebut. Nah, ketika sudah kejadian, yang aktif bukan lagi alam bawah sadarnya, yang aktif alam kesadarannya, ya, alam kesadarannya. Nah, atau logikanya yang aktif, karena logikanya mengatakan, wah, ini kan benda berat, bagaimana caranya mengangkat ini, begini. Akhirnya ketika dia tidak bisa diangkat, nanti beberapa orang baru bisa diangkat itu benda. Nah, ini sebenarnya pikiran juga, sebenarnya kekuatan pikiran itu sebenarnya, ya, kekuatan pikiran. Sama juga begini, makanya orang tua dulu tuh kalau kita di Bugis Makassar ada pernah mengatakan begini, letuk ko jolo napa joka, toh sampai ki dulu baru jalan. Jadi saya ingat sekali, saya masih SD, ya toh, ada orang Selayar namanya Amangati, ya, Amangati. Beliau selalu mengatakan kepada saya, kalau mau pergi sekolah, nak, usahakan bayangkan dulu diri tak sampai di sana, kemudian bayangkan juga diri tak kembali dengan selamat, baru jalan. Waktu saya sedih selalu dinasihati seperti itu, tapi nanti saya setelah dewasa baru saya paham apa maksudnya, ya, apa maksudnya. Jadi kita bayangkan diri kita, itu sebenarnya kekuatan pikiran juga. Jadi kita bayangkan selamat, insya Allah selamat pula kita sampai, ya, pulang balik kita insya Allah selamat. Ya, ada juga banyaklah tentang kekuatan pikiran, ya. Ada saya kasih contoh seumpama di pasar lah, ya, di pasar itu kan ada dua tipe, ya, penjual. Ada tipe penjual tanpa mereka sadari dia menggunakan alam bawah sadarnya itu berdagang, ya. Nah, contoh seperti ini, mungkin teman-teman biasa melihat di pasar yang mengatakan bilang laris, ya, laris, dia pukul dia punya barang, laris. Coba perhatikan dengan orang yang di sampingnya mengatakan, susahnya pembeli, tidak adanya. Yang terjadi adalah tidak ada betul pembeli, tapi orang yang tadi mengatakan, laris ini barangku, laris ini, dia dengan penuh semangat, akhirnya tanpa dia sadari dia mensugesti alam dan benda tersebut untuk laris. Akhirnya yang terjadi adalah laris, ya. Nah, yang di sampingnya makdareke, atau apa namanya kalau bahasa Indonesianya makdareke itu kayak mengeluh, ya. Orang di sebelahnya mengeluh. Ketika dia mengeluh, akhirnya apa? Itu yang terjadi, tidak ada pembeli, karena dalam hadis qudsi dikatakan, aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku. Jadi kalau kita memikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang bahagia, maka itu pula yang terjadi. Tapi ketika kita memikirkan hal-hal negatif, maka itu pula yang terjadi, ya. Jadi pikiran itu harus sangat-sangat dijaga, ya. Kita harus selalu berpikiran positif, berpikiran bahagia agar kita bisa bahagia. Jangan selalu mengeluh. Yang terjadi maka Anda kan punya kehidupan, ya, mengeluh terus, ya. Nah, itu salah satu kekuatan pikiran. Kemudian ada juga, ya, saya kasih contoh seumpama, ya, mungkin teman-teman, contoh gini, anggaplah teman-teman punya angsuran yang teman-teman harus bayar pada tanggal 26, ya, pada tanggal 26 teman-teman mau bayar angsuran. Sedangkan teman-teman hanya punya gaji, ya, sebesar 2 juta seumpama, ya. Kemudian teman mau bayar angsuran ini 5 juta, ya, atau utang langsung mau bayar 5 juta pada tanggal 26, ya.
sedangkan gaji kita cuma 2 juta, belum lagi kebutuhan sehari-hari dan lain-lain. Secara logika mungkin tidak cukup lah, ya. Jadi ingat ini namanya sugesti dari mulut, ya. Jadi ada 3 kaitannya, pikiran, mulut dengan hati, ya. Pikiran, mulut dengan hati. Ketika kita mengatakan, bagaimana ini caranya saya bisa pasti mudah-mudahan ada di jalan atau pasti bisa terbayar, ya. Nah, seiring berjalannya waktu, yang saya ingin tanyakan di awal adalah, kan pembayaran tanggal 26, ya kan? Kita memulai usaha pada tanggal 1 sampai tanggal 25. Ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 25. Kita sudah berusaha setengah mati, ya. Tapi yang terjadi, ya, kita belum dapat apa-apa, ya, pada tanggal 25. Pertanyaan saya, malamnya Anda sholat, ya, malamnya Anda sholat, Anda serahkan semua kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha, saya sudah ikhtiar berusaha, tapi saya belum dapat. Saya serahkan semuanya kepadamu. Kalau saya ingin bayar, mungkin saya tidak bisa. Kamu maha kaya, Engkau lah yang maha kaya, ya Allah, Engkau saja yang bayarlah. Saya serahkan semuanya kepadamu. Hanya Engkau yang mampu membayarnya, karena saya hanya orang biasa-biasa saja. Ketika kita serahkan kepada Allah, ya. Nah, di sini yang bermain alam bawah sadar kita. Kita sudah pasrah, posisi pasrah, ya. Ketika kita pasrah berarti pikiran berada gelombang pada alfa. Berarti berada pada titik 0, menandakan kehambaan. Nah, ketika berada pada titik 0, ya, kemudian kita berdoa. Pertanyaan saya, besoknya usaha lagi, ya, atau kita tunggu keajaiban, ya. Nah, banyak teman-teman di luar sana pasti mengatakan, besoknya usaha lagi, ya kan? Besoknya kita usaha lagi. Karena belum pilih dapat, kan sudah harus usaha lagi begitu. Sebenarnya gini, keajaiban akan muncul ketika logika dinonaktifkan. Ketika kita masih menggunakan logika, tidak akan muncul yang namanya keajaiban, ya. Harus dimatikan dulu logika kita, nanti non logik yang aktif baru muncul keajaiban, ya. Ketika kita berusaha yakin dan percaya tidak akan ada, ya. Tapi ketika kita sudah pasrah, ya, serahkan semuanya kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan jalannya, maka pasti itu akan terselesaikan entah bagaimanapun caranya. Allah akan memberikan petunjuk lah, ya. Tiba-tiba kita telepon ini atau bagaimana segala macam, yang jelasnya terselesaikan kita punya urusan masalah ini. Sebenarnya ketika kita berusaha lagi, padahal kita sudah serahkan semuanya kepada Allah, Pak. Kita sudah serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya Allah, saya sudah serahkan ini begini. Ketika kita secara tidak langsung, ya, tanpa kita sadari, ya, kita tidak percaya bahwasanya Tuhan akan menyelesaikannya, ya. Kita lebih mempercayai diri kita dibanding Tuhan yang menyelesaikan. Kita ragu terhadap Tuhan. Nah, makanya itu namanya batal doa. Nah, di sinilah sebenarnya kekuatan pikiran itu dilatih. Banyak teman-teman di luar sana tanpa mereka sadari, gaji cuma 500.000 per bulan, tapi bisa bayar angsurannya 800.000 motornya. Tanpa mereka sadari loh. Itu yang namanya rezeki. Jadi beda rezeki, beda gaji. Rezeki itu datangnya tak disangka-sangka. Kalau gaji itu ada batasannya, ya, ada batasannya. Tapi kalau rezeki itu tidak ada batasnya, ya, rezeki itu tidak ada batasnya. Nah, itu, ya, tentang pikiran. Jadi dalam hadis qudsi dikatakan, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Dalam Al-Quran dikatakan, ud'uuni astajib lakum, berdoa kepada aku niscaya aku akan kabulkan, ya. Nah, doa saiful mukminin, ya, doa itu adalah senjata orang-orang mukmin, ya. Makanya doa itu selain alat sugesti, ya, itu juga melambangkan atau mensimbolkan bahwasanya kita ini adalah hamba, ya. Kita ini tidak ada apa-apanya, yang kuasa itu hanyalah Allah. Maka Allah akan menurunkan anugerahnya untuk membantu kita. Banyak di luar sana, ya, yang selalu mengamalkan laqad ja'akum rasul dan seterusnya itu ketika diuji permainan gini, ya, jarumnya masuk, ya,
berdarah juga ketika diiris, ya. Tapi suatu keajaiban yang terjadi karena dia selalu mengamalkan doa laqad ja'akum. Ada juga yang mengamalkan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi dan seterusnya, ya. Itu kekuatan doa itu luar biasa juga loh, ya. Ya, karena ada kekuatan di atas daripada kekuatan pikiran, ya. Itulah kekuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Jadi kita tidak bisa terlalu mengandalkan juga kekuatan pikiran. Walaupun dengan kekuatan pikiran itu memang merupakan anugerah yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Karena kekuatan pikiran ini berkaitan dengan hati juga, keyakinan atau tokdopuli kalau orang Sulawesi bilang, ya, di sini tokdopuli. Tokdopuli itu di atasnya tapak. Kalau dibilang maka jadi. Orang tua dulu sama dengan macam Arupalaka, ya. Arupalaka kan kakinya satu di buton, kakinya satu di bone. Itu suatu kejadian yang di luar nalar dan di luar logika, tapi itulah yang terjadi. Sama kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa ketika diburu oleh tentara Fir'aun, ya, ya. Ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, hentakkanlah tongkatmu. Kalau dalam Injil dikatakan Moses, ya, Moses. Hentakkanlah tongkatmu. Pikiran Nabi Musa waktu itu masih berada dalam logika, ya, belum di alam bawah sadar. Hentakan pertama belum terjadi apa-apa. Hentakan kedua masih belum terjadi apa-apa. Kan 3 kali hentakan itu. Ini yang pernah saya dengar, ya. Kemudian setelah hentakan kedua, Nabi Musa balik ke belakang. Setelah Nabi Musa balik ke belakang, ternyata dilihat tentara Fir'aun sudah semakin dekat, sangat dekat. Nah, disitulah pasrah Nabi Musa. Ketika dia pasrah, berada gelombang pikiran berada pada titik nol. Ketika dia pasrah, hilang logikanya, ya. Karena logika menolak, bisanya ini terbelah lautan, ya, itu kan logika. Tapi non logik atau keyakinan mengatakan ini bisa saja ketika Allah berkehendak. Ketika dia berada pada posisi nol, tak, hentakan ketika tak, langsung terbelah lautan. Artinya apa? Seorang nabi saja, ya, seorang nabi nanti berada pada posisi nol ini, ya, di alam bawah sadar baru bisa terjadi keajaiban. Nah, bisa terjadi keajaiban. Artinya apa? Ya, ketika kita berdoa, ya, itu memang kita harus menunjukkan bahwasanya kita adalah hamba. Jangan berada pada angka 1, apa 2, 3, jangan. Kita harus berada pada posisi nol, ya, pada posisi nol. Itu kalau berdoa. Dan doa itu banyak macamnya. Ada yang diucapkan oleh mulut, ada juga yang menggunakan syarat-syarat, ya, atau senun-senun, ya, banyaklah macam. Itu juga semua adalah bentuk doa. Salah satu bentuk ikhtiar. Ada yang menggunakan segala macam, itu sebenarnya ikhtiar semua, salah satu doa. Nah, kemudian terus bagaimana dengan benda-benda bertuah, ya, atau benda-benda pusaka sebenarnya. Sebenarnya gini, pusaka itu adalah salah satu seni, ya. Contoh kayak badi, keris, ya, dan lain-lain, itu adalah salah satu seni sebenarnya. Adapun ketika dia memiliki kekuatan atau energi, sebenarnya gini, segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini semuanya memiliki energi sebenarnya, karena tidak ada benda mati, ya, tidak ada benda mati. Segala sesuatu yang ada di permukaan bumi, rerumputan, bebatuan, pepohonan, ya, dan lain-lain, ya, itu semuanya bertasbih kepada Allah. Artinya apa? Ketika dia bertasbih berarti bukan benda mati, berarti dia hidup, ya, karena dia akan bersaksi juga di hari kemudian. Artinya tidak ada benda mati. Cuman bahasa sains saja, bahasa ilmiahnya saja dikatakan benda mati, ya. Nah, kemudian saya tadi di awal mengatakan bukan cuman manusia yang bisa disugesti, ya, tapi alam
dan benda pun itu bisa disugesti, ya, bisa disugesti. Nah, sama halnya ketika kita melakukan penelitian, ya, ada dulu orang luar negeri, ya, waktu saya kuliah ini saya dengar dari dosen saya, itu ada penelitian, jadi ternyata kata-kata positif itu memberikan energi yang positif juga, dan kata-kata negatif memberikan energi yang negatif juga. Jadi ada penelitian, jadi 2 gelas, ya, yang berisikan air, 2 gelas yang berisikan air, satunya kita berkata-kata jelek di situ, ya, atau berkata-kata kasar dan segala macam. Yang satunya kita berkata-kata yang positif, bahagia, atau membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, ya toh. Nah, itu ternyata molekul-molekul airnya berbeda. Dan satu yang air yang, dan saya juga pernah mengadakan percobaan, ya, ternyata memang betul, ya. Jadi saya ambil 2 air, ya toh, 2 gelas air. Jadi satunya saya kata-kata kotor di situ, ya, sumpah serapah di situ. Kemudian saya minum airnya, ya. Nah, saya juga kasih minum teman saya, ya. Ternyata beberapa menit kemudian perut agak aneh, ya, agak macam kayak mual gitu. Kemudian air yang tadi yang saya berikan kata-kata positif dan doa, pas saya minum langsung juga sembuh, ya, dalam kemudian langsung hilang sakitnya. Artinya apa? Teman saya juga begitu. Disitulah saya yakin bahwasanya kata-kata positif itu memberikan juga energi yang positif, dan kata-kata negatif memberikan energi yang negatif. Makanya mulut dan pikiran itu harus sangat dijaga. Jangan selalu menggunakan pikiran kita berpikir yang negatif atau mengeluh, maka pasti kita akan mengeluh terus. Nah, sama juga kalau mulut kita semua mengatakan susah, maka yang ada kan susah terus, ya. Nah, itu kaitannya antara pikiran dengan mulut, ya. Karena al-kalam huwa doa, perkataannya itu juga doa, ya. Nah, dari pikiran dan mulut ini hatilah yang menguatkan. Hatilah yang menguatkan. Jadi hati ini adalah penguat dari pikiran dan mulut ini, ya, doa ini. Apa yang kita hatilah yang menguatkan. Karena merasakannya itu ada di hati. Nah, makanya ketika kita belajar keilmuan, yang perlu dipahami metode-metode seperti ini dulu. Jangan ada juga orang yang belajar keilmuan, wah ini dibaca langsung mau sakti, bahaya, tidak ada itu, ya. Tidak ada orang bilang langsung sakti gini, tidak ada, ya. Orang-orang dulu kenapa hebat-hebat, ya, itu karena memang keyakinannya yang luar biasa. Sekarang orang yakin tapi masih ragu, ya. Orang dulu tidak ada ragu-ragunya, makanya ilmunya jadi. Tapi orang sekarang, ya, kemudian orang dulu juga itu kenapa bisa jadi ilmunya? Karena dia menjaga perutnya, dia tidak makan makanan, dan dia juga menjaga mulutnya, makanya ilmunya jadi, ya. Makanya ketika kita mau belajar keilmuan, kita harus pahami betul, ya. Saya ingat sekali pesannya Guru Tapas mengatakan, ilmu itu ibaratnya pisau. Jadi seumpama kalau kita dikasih ilmu belum jadi, amalkan saja terus. Maka ilmu itu akan semakin lama semakin tajam, dan suatu saat pasti akan tajam, artinya jadi, gitu. Nah, terus yang benda-benda seperti ini kayak landrak leleng, ya, itu sebenarnya saya pakai juga, ya. Ini kayak cincin ini, ya, cincin muntabasi. Tapi saya tidak yakini bilang ini menyelamatkan saya. Ini hanyalah sebagai media dan sarana doa saya, ya. Karena kenapa? Sebenarnya kalau semua yang HP ini bisa menyelamatkan, ya. Ini tidak masuk di alam bawah sadar, karena di alam bawah sadar saya, di alam pikiran saya, HP ini fungsinya untuk menelpon. Nah, yang tersugesti oleh saya adalah karena saya selalu mendengar orang-orang tua terdahulu mengatakan muntak basi atau kolobasi, ya, itu adalah sarana media untuk keselamatan, ya, sarana media untuk keselamatan, ya. Bukan mengatakan kolobasi itu, muntak basi itu kebal itu kalau pakai, tidak. Tapi sarana media untuk keselamatan, pakai sara-sara, ya, dipakai sara-sara, ya. Nah, itu artinya kita ikhtiar, sudah berusaha, sudah berdoa, tapi di dalam hati kita sebenarnya kita itu mengharap Allah sebenarnya,
Nah, nanti kita berharap Allah sebenarnya. Ini Allah bantu ya Allah, selamatkan saya, ya, begitu. Terus bagaimana itu ada orang yang kebal, ada yang memang betul, betul ada yang kebal. Jadi kekebalan itu ada beberapa macam juga ya. Itu ada karena faktor doa, ya, doa. Jadi mungkin dia selalu mengamal, akhirnya alam bawah sadarnya juga ikut, ya, akhirnya dia bisa kebal, ya. Jadi kebal itu terbagi dua, ada yang bisa dipertontonkan, ada juga kekebalan yang tidak dipertontonkan. Ketika dipertontonkan dia tidak jadi, ketika dia tidak dipertontonkan dan kemudian terjadi kejadian atau peristiwa, di situ jadi, ya, di situ jadi. Karena saya berbicara begini bukan salah, tapi memang dari banyak pengalaman pribadi saya, ya, kemudian pengalaman beberapa teman-teman saya, ya, pengalaman teman-teman saya dan orang-orang tua ya terdahulu, ya, dan saya itu lihat langsung waktu itu. Jadi ada juga faktor doa, ya. Jadi doa ini pikiran sebenarnya. Ada juga yang menggunakan jin. Jadi orang kebal itu tidak selamanya jin sebenarnya, ya, tidak selamanya jin. Ada juga karena faktor itu yang saya katakan tadi tentang pikiran, ya, pikiran. Karena kalau kita ingin membahas tentang jin, sumpama, coba kita lihat hadis Rasul mengatakan itu kalau kita bersin, ya, kalau kita bersin itu, jadi hadis dikatakan yang keluar adalah syaitan, ya kan, yang keluar adalah syaitan. Makanya kita dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah, ya kan. Nah, tapi secara medis, ya toh, ketika kita bersin, ya toh, ketika kita bersin itu yang keluar adalah penyakit virus, ya. Artinya apa? Syaitan itu juga bisa menjadi kata sifat, ya, bisa menjadi kata sifat. Nah, itu sebenarnya sama juga yang lain-lain lah, ya. Ada juga bahasa kalau dalam ilmu hipnosis itu dia mensugesti barang. Kalau dalam ilmu supranatural katanya dia mengisi, ya, mengisi. Jadi pengisian itu ada dua sebenarnya, dan memang itu betul, ya, karena saya ada dalam dunia tersebut, ya. Ada yang mengisi itu menggunakan asma, ya. Contoh kan kayak di pondok pesantren tempat saya, ya, itu kan di situ diajarkan ada ilmu al-hikmah sebenarnya. Kalau kita istilahnya biasa parade, ya, parade. Nah, jadi itu ketika diucapkan Allah, haknya itu masuk dalam pusar gini, dan itu yang menjadi energi, ya, menjadi energi yang saya pelajari dulu waktu di pondok pesantren. Biasa dikaitkan dengan zikir apa, ya, zikirnya tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. Itu dibahas di sini. Jadi ilmu tasawuf itu juga berkaitan dengan kekuatan pikiran sebenarnya, to the power of mind. Tapi ilmu tasawuf ini adalah sarana untuk menuju ke situ, ya, sarana untuk menuju ke situ. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan benda bertua kayak kulubasi tadi, ya, atau mutabasi. Jadi kalau orang kebal juga itu kan banyak macamnya. Ada karena faktor kekuatan pikiran atau doanya, ya, ada juga karena sihir, ya, karena dibantu oleh jin. Ada juga karena trik, ya. Nah, ini yang lagi viral ini, ya. Jadi tidak semuanya seperti itu, ya. Jadi kalau orang yang betul-betul mendalami spiritual dan supernatural, ya, itu bertahun-tahun, nggak ada yang spontan. Nah, sekarang banyak orang, ya, banyak oknum, ya. Ada beberapa oknum itu memang tidak ada dasar tentang keilmuan begitu, ya, al-hikmah segala macam. Dia juga tidak paham itu tentang ilmu-ilmu. Cuman kebetulan dia pesulap, ya, atau ada temannya pesulap, dia tahu trik-trik segala macam. Nah, dia menggunakan trik-trik itu untuk terjun dalam dunia al-hikmah. Akhirnya apa yang terjadi? Dia banyak tipu orang, ya. Jadi inilah yang sebenarnya mencoreng dunia al-hikmah sebenarnya, ya, dunia al-hikmah. Nah, itu sebenarnya saya juga istilahnya ya, macam sakit hati juga, ya, karena secara tidak langsung itu macam kayak disapu ratakan lah,
Padahal tidak boleh seperti itu, ya. Karena kenapa? Ketika kita mensampuratakan seperti itu secara tidak langsung, ya, kita tidak meyakini tentang adanya ilmu, tentang adanya sihir. Kita mengatakan semua hanya trik segala macam. Padahal di dalam Al-Quran sihir itu dijelaskan ada, ya. Dan kenapa ada orang yang susah untuk disantet dan karena mereka sudah paham tentang kekuatan pikiran, bahwasanya santet itu atau doti-doti itu bisa dilawan menggunakan kekuatan pikiran sebenarnya. Bagi orang yang mempelajari the power of mind, bagi orang yang paham tentang the power of mind, ya. Jadi doti itu bisa dilawan dengan kekuatan pikiran sebenarnya. Kalau kita mengatakan saya tidak bisa dikena doti, ya tidak dikena doti. Sama juga tadi itu dengan bantal ya. Nah, kalau kita sudah paham, bilang saya bangun jam 2 subuh, pasti bangun jam 2 subuh. Misalnya kalau kita selalu mensugesti, maka itu yang akan terjadi. Karena itu juga salah satu doa, cuman bahasa yang berbeda. Tapi objek yang kita maksud adalah sama, cuman bahasanya yang berbeda. Nah, kayak gitu. Nah, sama juga orang kesurupan ya. Kalau kita membahas orang kesurupan, jadi di sini video ini sudah kita jawab lah semua istilahnya kayak perbincangan ya tentang benda pusaka, ya, benda bertuah, tentang keajaiban pikiran dan lain-lain ya. Sama orang kesurupan itu ada beberapa macam ya. Ada kesurupan acting ya, jadi dia cuma acting doang ya. Nah, dia kesurupan. Ada juga dia kesurupan karena alam bawah sadarnya, dia sendiri yang hipnotis dirinya. Nah gitu. Ada juga yang kesurupan memang betul-betul jin ya, memang betul-betul jin. Jadi ini yang perlu dipahami ya, perlu dipahami. Itu yang perlu dijelaskan. Jadi jangan kita menjelaskan bilang seakan-akan ilmu itu tidak ada, padahal dalam Al-Quran ya, surah Al-Baqarah ya, bagian awal itu alif lam mim ya, itu kan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaibi ya, itu alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian ayat selanjutnya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna itu alladzina yu'minuna bil ghaibi ya, mereka orang-orang yang beriman, percaya terhadap hal gaib. Jadi hal gaib itu memang perlu juga diyakini adanya, tapi jangan juga terlalu berlebih-lebihan ya, terlalu mendewakan ya. Begitu. Itulah yang salah satu kekecewaan saya juga sebenarnya. Perlu ada penjelasan lebih detail perbedaan. Sama juga benda bertuah ya. Jadi tidak semua benda-benda bertuah itu dijual di pasaran ya, dijual di pasaran enggak ya. Jadi memang benda bertuah itu ada yang asli, ada yang KW ya. Tapi ada beberapa teman-teman supranatural ya, benda yang KW itu ya, dia hanya sebagai media, tapi dia meritualkan benda tersebut, akhirnya benda tersebut berisi seumpama, atau bahasanya dia mensugesti benda tersebut supaya bisa bermanfaat, memberikan manfaat kepada penggunanya ya. Jadi bukan cuma manusia yang bisa disugesti ya, tapi alam dan benda pun bisa disugesti. Makanya ada yang kayak pawang hujan, tapi ada yang pawang hujan asli ya, ada juga yang palsu. Jadi macam begitu ya. Ada juga benda asli, ada juga yang benda palsu ya. Jangan dibilang disapuratakan semua, bilang ini banyak di pasaran, tidak. Adapun kalau ada yang di pasaran, sumpama teman-teman supernatural yang jual itu segala macam, pasti itu sudah diproses ya, sudah melewati proses pengisian dan doa. Yang jelas orang yang anunya itu memiliki
memiliki dasar lah keilmuan, dasar keilmuan gitu. Saya banyak teman-teman juga yang supranatural dan spiritual banyak. Dan kami paham tentang hal seperti itu, ya. Bahwasanya mana asli, mana memang buatan, ya. Tapi ada juga yang buatan tapi digunakan juga untuk sebagai sarana, gitu. Ya saya katakan juga, ya, itu hanya sebagai sarana. Makanya di awal tadi saya katakan mantra, doa dan benda bertua itu, benda pusaka itu hanyalah sarana, sugesti atau doa atau alat keyakinan saja. Itu intinya di pikiran. Tapi benda bertua pun itu tidak terlepas dari yang namanya energi. Jadi masih benda-benda itu juga memiliki energi sebenarnya, apalagi kalau selalu disugesti atau selalu didoakan, ya. Begitu. Makanya ketika kita menggunakan benda pusaka atau bertua, itu harus disugesti, jangan langsung asal pakai saja, ya. Itu harus disugesti, harus berdoa juga, supaya jadi ketika ada kejadian, ya. Mungkin teman-teman bisa paham dan mengerti, ya, dari penjelasan ini, walaupun nggak terlalu ngena, tapi mudah-mudahan teman bisa paham, teman-teman bisa paham apa yang saya maksud, ya, tentang kekuatan pikiran dan kaitannya dengan benda bertuah, ya. Ini sebenarnya sudah banyak, ya, sudah banyak sekali materi-materi yang masuk, ya, tentang hal tersebut, ya. Jadi itu intinya, pikiran, ya, kekuatan pikiran. Jadi itu yang kita harus perbaiki, pikiran harus diperbaiki, dan ucapan pun harus diperbaiki supaya memberikan energi yang positif. Kemudian karma juga, ya. Kalau kita melakukan hal yang baik, insya Allah juga memberikan energi yang positif, ya. Jangan kita selalu melakukan hal-hal yang memberikan karma yang buruk terhadap kita, ya. Jadi di sini saya jelaskan, ya, ilmu itu memang ada, jadi tidak selamanya trik juga, ya. Dalam pengobatan, ya, ada beberapa tipe juga. Sama kayak gini, ya, umpama ada orang yang menggunakan macam air, ya, dia umpama mau mengobati orang, ya toh, kemudian dia doakan, ya. Misalkan kan tadi sudah bahas di awal bahwasanya ucapan atau kata-kata itu bisa memberikan energi positif dan negatif, tergantung apa yang kita nukil. Kemudian berkaitan dengan pikiran. Ketika kita berikan kata-kata positif berkaitan juga dengan pikiran, nah, air ini bisa menjadi obat bagi manusia, obat bagi orang yang sakit, ketika dia minum. Dan orang yang sakit pun ketika kita kasih minum itu juga harus disugesti, ya. Disugestinya seperti apa? Kalau sudah minum ini obat, berdoa kepada Allah, insya Allah mudah-mudahan sembuh mikir. Gitu juga, ya. Jadi harus dikasih sugesti kepada orang yang minum juga. Jadi alam bawah sadarnya juga akhirnya sembuh, begitu. Itu berkaitan dengan pikiran juga, ya. Sama juga kalau kita bahas, jadi saya ingin bahas banyak lah di video ini, ya. Sama juga dengan bulu perindu seumpama, ya. Kalau kita bahas tentang bulu perindu, tadi kan sudah bahas tentang muntak basi, ya toh. Muntak basi kan penting, kita salah satu media juga, sarana, dan itu memang digunakan oleh orang tua dulu untuk keselamatan. Nah, itu bisa yang penting doa, ya. Dan jangan terlalu mikir bilang ini yang selamatkan, tidak. Ini hanya sebagai sarana dan doa saja. Yang menyelamatkan itu adalah Tuhan pencipta alam semesta, ya. Gitu. Nah, kemudian ketika kita membahas tentang bulu perindu, ya, yang ada pengasihan, ya toh. Nah, bulu perindu itu ketika ditempelkan, ini kan banyak macamnya sebenarnya bulu perindu. Ada bulu perindu itu dari rumput bujang, ya. Kemudian ada juga bulu perindu itu dari bambu, yang di dalam bambu itu. Ada juga bulu perindu yang dikatakan orang itu dari sarang ini. Itu sebenarnya dari rumput bujang juga. Karena kenapa? Burung buat sarang itu ambil dari rumput, ya. Makanya ada di situ karena dia ngambil, ya. Jadi sebenarnya dua saja bulu perindu, ya. Yang dari bambu dengan dari rumput bujang, ya. Terus ada juga yang yang
ngapain ini begini, ini kan rumput begini. Sebenarnya betul, itu betul. Cuman orang tua terdahulu itu menggunakan rumput bujang atau bulu perindu tersebut itu sebagai sarana atau sara-sara, ya. Itu kan bulu perindu ketika kena air kan dia melilit, ya toh? Dia kan menyatu. Artinya apa? Filosofinya apa? Maknanya apa? Itu memberikan filosofi bahwasanya mudah-mudahan, ya, filosofi itu atau itu kan bentuk doa juga. Mudah-mudahan pembeli dengan penjual juga bertemu dengan bertemunya ini orang yang kita suka itu adalah sarana doa juga, sara-sara. Sama juga kalau orang akikah, ya. Kalau orang akikah, kalau dari sana kan mana ada pakai kelapa dipotong rambut segala macam. Tapi kan kita sebagai orang Bugis Makassar kan menggunakan kelapa itu, ya toh. Di Jawa pun mungkin ada, saya tidak tahu ya ada atau tidak. Tapi kalau kayak di Turki, di Arab, ini kan tidak pakai kelapa itu akikahnya, langsung saja potongan, ya. Tapi kita di Bugis Makassar itu pakai kelapa. Itu sebagai seneng-seneng atau sarana doa. Mudah-mudahan ini anak bermanfaat seperti bermanfaatnya kelapa. Kelapa itu penuh 1001 manfaat. Mulai dari daunnya, buahnya, kulitnya, sabuknya, ya, batang itu semua bermanfaat. Ya, jadi mudah-mudahan anak ini itu juga doa sebenarnya, ini perlu dipahami, ya. Jadi bukan bilang ini betul rumput bujang, cuman itu sebagai sara-sara atau media karena dia kan gitu anunya. Kemudian para teman-teman supernatural juga kan mendoakan, ya. Dan ingat, jangan meremehkan kekuatan doa. Doa itu sangat penting, ya, karena itu menunjukkan bahwa kita adalah hamba. Disitulah Allah akan membantu kita. Karena kejadian luar biasa itu ada beberapa macam dalam Islam. Ada irhas, ada mukjizat, ada karomah, ya, ada maunah, ada sihir. Nah, di tahun 2000-an ini, ya, viral lah, bertambah lagi satu. Apa itu? Trik, dimainkan oleh pesulap, ya. Jadi sebenarnya kalau irhas itu adalah calon nabi, contoh Nabi Muhammad ketika sebelum diangkat menjadi nabi, ya. Itu kan setiap dia jalan, ya toh, itu kan selalu diikuti oleh awan. Mukjizat itu adalah suatu hal yang luar biasa, keajaiban, ya. Itu yang diberikan kepada seorang nabi yang sudah diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, kemudian kalau karomah itu diberikan kepada para hamba-hamba Allah yang seperti para wali. Nah, itu karomah, ya. Dan mereka juga karomah itu mereka tidak sadari, ya, bahwasanya dia memiliki kelebihan. Cuman orang-orang yang di sekitarnya lah yang menyadarinya bahwa itu merupakan suatu kelebihan, itulah karomah. Dan mereka tidak mempertontonkan, ya, mereka tidak mempertontonkan. Cuman kejadiannya begitu saja. Kemudian maunah, ya, maun itu adalah salah satu pertolongan Allah juga bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Contoh ketika tsunami, ya, tiba-tiba ada malaikat yang membantu mengangkat kemudian dibawa ke tempat lain, itu juga salah satu maunah. Ada kebakaran tapi orang ini terselamatkan dari maut, seumpama, itu kan juga maunah namanya bagi orang-orang yang soleh. Kemudian ada namanya sihir. Sihir itu memang bantuan daripada jin, ya. Kalau saya biasa bilang di teman-teman, jin dan jun dan jinni jinni, ya. Jadi ini perlu dipahami sebenarnya. Nah, di belakang baru muncul trik, itu permainan sulap saja. Nah, tapi jangan mau disamakan, ya, antara trik dengan ilmu. Keilmuan itu memang beda, ya. Keilmuan itu ada yang bisa dia bisa nampakkan dan mempertontonkan yang betul, ya, tergantung gelombang pikirannya, ya, gelombang pikirannya sebenarnya. Sudah terbiasa dia anukan kekuatan pikirannya. Ada juga kejadian baru kita lihat. Banyak itu orang yang sebenarnya hebat, ya, tapi dia tidak pernah mau mempertontonkan segala macam. Tapi kejadian dia yang paling di depan, dan memang terbukti banyak begitu. Ada pernah kejadian itu, ada orang ditikam di pasar, ya. Wah, orang berkelahi baku tikam dia. Ternyata tidak berdarah, dia tidak tembus itu pisaunya itu, ya. Tapi pas saya ke rumahnya, ya, saya tes sileti dia berdarah. Nah, di situ saya heran, wah, kok bisa ya, waktu di pasar ditikam tidak masuk itu pisau, ini saya sileti kok berdarah, ya. Nah, disitulah saya paham bahwasanya ilmu itu
ketika darurat atau ketika kejadian, di situ dia nampakkan Allah. Di situ Allah akan bantu ini orang yang mengamalkan ilmu tersebut atau doa tersebut. Contoh dia sumpama dia menggunakan juga benda tapi dia berdoa kepada Allah qad ja'akum rasul dan membaca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samawati was-sami'ul alim. Itu kalau kita pahami makna dari doa tersebut, wah luar biasa sekali ya. Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi, yang itu bismillahirrahmanirrahim la yadurru ya, dan seterusnya. Tidak ada mudarat baik di langit maupun di bumi yang dapat dengan kita, itu tidak ada. Jadi semuanya terhindar ya. Jadi kita terhindar dari mara bahaya ya. Itu kalau kita pahami makna dari doa tersebut ya. Jadi jangan mau disepuratakan semua, enggak. Intinya kita harus ketika menjelaskan, kita jelaskan secara detail. Sama juga dengan benda pusaka. Jangan langsung bilang semuanya barang pasaran, enggak. Itu memang ada yang asli, ada juga yang pasaran. Walaupun pasaran, ada juga barang pasaran, tapi karena ahli anunya ini sudah memproses, sudah mengisi dan sudah mensugesti, bahasanya sudah mensugesti itu benda, akhirnya bisa bermanfaat. Nah, itu beda lagi. Ya, beda lagi karena dia sudah melewati proses doa, pengisian doa istilahnya. Jadi itu yang perlu kita pahami ya. Dan itu memang ada. Sama kalau di Sulawesi Selatan ya, itu kan terkenal di daerah Kajang ya, di Bulukumba. Itu kalau mau dikatakan trik, silakan datang ke sana ya. Nah, nanti dilihat di sana, mau lembek kepala boleh ya. Atau beras ketan hitam yang dipegang gini, kemudian itu beliau ya, itu yang orang tua itu di sana di Kajang atau di Onto Kabupaten Banten juga ada. Itu beras ketan hitam itu dipegang oleh orang tua itu, kemudian dia kasih gini, itu berubah jadi tawon atau yang kayak macam lebah-lebahan itu. Kira-kira itu trik enggak? Itu ilmu memang betul ada ya. Tapi mereka itu tinggal di atas gunung, di pegunungan ya, atau pedalaman. Nah, sama juga di Kajang kalau ada macam kayak kemarin yang viral video itu yang yang linggis yang dibakar sampai merah kemudian diinjak itu ya, itu bukan trik. Kalau bilang trik silakan datang ke situ ya, nanti kita temani lah untuk pembuktian supaya kenapa budaya kita itu tidak macam kayak bagaimana ya, kalau bahasa kasarnya ya terhinakan ya, terhinakan. Iya, sama kalau bambu gila ya, kalau kita mau bahas bambu gila dulu memang ada, betul. Itu bambunya memang yang terbaik dan tidak ada orang yang pegang. Dulu ada, saya pernah dengar itu, orang tua pernah menceritakan itu. Dulu itu ada, cuman pawangnya sudah mati, di belakangnya sudah tidak ada yang bisa akhirnya dibuatlah permainan seperti itu yang ketika dipegang baru dia bisa. Dulu tidak ada orang pegang, bambunya memang yang terbang ya, bambunya memang terbang. Banyaklah kejadian yang disitulah perlu kita pahami. Ada waktunya kita menggunakan logika ya, ada juga yang perlu kita menggunakan keyakinan. Nah, tapi kalau kita sudah pahami tentang the power of mind ya, tentang pahami tentang segala macam, kita sudah bisa bedakan yang mana trik, yang mana memang betul-betul asli, yang mana perlu kita amalkan ya, begitu. Mungkin itu saja. Saya tidak tahu ini sudah berapa menit ya. Wah, sudah 1 jam ya, sudah 1 jam ya kita ngobrol-ngobrol ya. Nanti kita lanjut lagi pembahasan selanjutnya, bisa supaya dibuatkan video kalau ada pertanyaan segala macam. Jadi saya jawab sesuai dengan apa yang saya ketahui dan saya alami ya. Sama dengan doa-doa keselamatan ya. Saran saya bagi teman-teman ya, kalau mau belajar tentang keilmuan, belajarlah tentang ilmu keselamatan. Jangan cari ilmu kekebalan. Karena kalau kekebalan itu belum tentu selamat ya. Kemudian carilah ilmu yang dimana ilmu kita tidak menang, tapi kita juga tidak kalah. Itu pesan salah satu orang tua di Banteng ya, om saya Karen Nona ya.
beliau mengatakan jangan cari ilmu yang menang terus, karena kita akan sombong, kata beliau ya. Cari ilmu yang dimana kita tidak menang, tapi kita juga tidak dikalah, begitu. Mungkin teman-teman bisa pahami lah ya. Mungkin sekian dari saya. Jangan lupa subscribe ya dan like videonya serta share videonya. Mudah-mudahan ya bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan saya sarankan teman-teman ketika nonton video ini jangan di skip biar tidak salah paham ya. Sebenarnya saya masih banyak bicara panjang tentang the power of mind tadi dengan Honda bertua, cuman waktu yang tidak cukup ya, karena panjang pembahasannya. Saya biasa bicara dengan teman itu 5 jam, itu pun belum selesai, masih banyak yang mau dibahas lagi, karena banyak contoh-contoh ya yang perlu dipaparkan. Mungkin saya berikan penjelasan yang lain di lain waktu, insya Allah saya bukan video. Mungkin sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.